Oke, selamat malam. Wah, ini bersama Gangsingan Yogyakarta. Mungkin teman-teman yang dulu seneng crash gear, cikur tua tenan cuk crash gear. Nah, ini bentuknya kerkasi kayak crash gear. Nah, ini sharing-sharing mengenai Kruk As edisi nyantai. Kita tidak berhadapan atau tidak merakit, tidak bongkar, tidak lagi ngapa-ngapain mesin di part ini, tapi kita sharing-sharing aja mengenai Kruk As. How about Kruk As B65 2DP. Nah, kali ini ada Kruk As NMAX, ini ada Kruk As Aerox, ini ada Kruk As Mioje, ini apa ya, Vario 150 keyless. Nah, ini yang perlu kita bahas pertama dan sedikit menarik. Nah, ini mengenai Kruk As NMAX yang standar. Ini ada Kruk As NMAX standar, standar ceklik. Dan ini yang satunya Kruk As NMAX sudah stroke up, sudah timbelan. Timbelan bahasa mana apa ya? Bahasa otomotif ya. Ini bahasa nganunya timbelan ya, atau merubah titik center, merubah balancingnya lah. Jadi dari timbel, bahasa sini timbel ya. Mungkin di daerah teman-teman masing-masing ada bahasanya sendiri-sendiri. Kalau di Jogja ini timbelan, karena bentuknya kayak jojoan timbel. Nah, ini perbedaan. Kita bahas simpel-simpel aja, bagaimana dan apa perbedaan dari Kruk As stroke up dengan timbelan. Nah, mungkin kalau stroke up sudah banyak yang tahu ya teman-teman, apa pengaruhnya dan bagaimana. Mungkin teman-teman bengkel lain sudah banyak yang jelasin, entah dari media, entah dari video, entah dari penjelasan langsung ke teman-teman pecinta speeding. Nah, ini kali ini kita bahas apa bedanya bentuknya kayak ngopo to nek stroke kapan, atau wujudnya perbedaan langsung, comparingnya dengan Kruk As standar dan yang sudah garapan bagaimana, seperti itu. Nah, ini kita langsung madep yang sudah customan dulu. Nah, ini stroke up 2 mili. Ini Kruk As ini udah pakai pen stroke 2 mili. Harus dilas karena biar orang geser titik matine atas. Nah, ini pen stroke-nya dilas, dipasang dulu terus dilas. Nah, ini stangnya NPP. Wah, niki pun penak. Ini stang NPP karena gawane kayak ngono. Ini dulu beli jadi sisan sak set. Itu wis pen-penan 2 mili. Terus stangnya udah kayak gini. Kemarin cuma sempat ganti laker kanan kiri aja. Nah, lalu perbedaannya, ini stangnya standar, cuman diganti NPP, tapi enggak terus plus berapa mili, enggak. Nah, ini perbedaannya simple. Perbedaan simpelnya ini ada di mundulannya ya, kayak yang sudah kita jelaskan di parts Mioje atau X-Red yang saya pernah bahas. X-Red apa kayak Bledosan ini. Oke kan, ini kan mepet di kalter. Nah, itu karena strokan mesti kena kita di mundul titik pokoknya. Nah, kita bahas pantatnya stang pistonnya ini mesti lebih nongol daripada yang stroke standar. Nah, mari coba kita langsung bedakan. Nah, coba ora iki bedakan. Padahal ya wis padang lho. Siapa yang kurang padang ya? Ini perbedaannya kelihatan ya.
Ini mundule sak mono, ini tekok. Ini kan tekok ya. Nah kalau stroke kan mundul kayak gini, nongol. Stang pasti lebih tinggi dari dataran ini, godongan dari daunnya Prokas ini. Kalau stroke, nah cara mengetahui walaupun ini pakai stang standar, nanti ngakunya nggak stroke kan. Nah itu kan kita bisa tahu ini mundul. Nah standar mesti mendel. Nah ini lebih rendah, pantat stang pistonnya lebih rendah dari daun kanan kirinya ini. Nah itu mesti mundul dan lebih tinggi daripada daun kanan kirinya. Nah itu untuk stroke up. Nah dari atas kelihatan sama-sama masih TMB. Nah stangnya naik standar, stroke-nya standar pasti kelihatan masih tinggi seperti ini. Nah sementara naik stroke kan mesti agak mendrop. Makanya kenapa kalau stroke tinggi mesti harus ganti stang, karena ini ben ora si piston ini ora nabrak daun. Nah ini ada bekas nabrak daun tuh ini, kelihatan lecet-lecet. Nah ini berarti ada bekas-bekas piston, pantat piston yang atau sayap piston yang nabrak daunnya ini ketika TMB. Nah ini cuma segini, sedangkan kalau standar masih tinggi ya. Nah, lehernya, sisa lehernya stang itu masih tinggi. Sedangkan kalau stroke kan mesti soyok karena yang sana semakin keluar. Nah ketika TMA dia lebih tinggi, lebih panjang, lebih ke atas. Ketika TMB dia lebih ke bawah. Nah untuk prinsip fungsinya pasti teman-teman juga udah bisa membayangkan. Nah, daya tariknya ke bawah lebih tinggi, ketika nyundulnya juga lebih dhuwur, pasti ayunannya juga lebih kencang seperti itu. Ilustrasinya banyak di YouTube ataupun konten-konten teman-teman yang lain, banyak ilustrasi dan pengaruh fungsi dari stroke up. Nah jika perbedaan dari fisik seperti ini, untuk membedakannya bisa dilihat dari bawah, dari atasnya tadi. Nah untuk stroke up mungkin seperti itu. Nah lanjutnya mengenai timbel. Nah, Prokas yang sudah timbelan itu kayak gimana, atau bentuknya bandul atau Prokas timbelan itu kayak gimana sih gitu. Nah ini kita tengok bareng-bareng. Nah ini teman-teman lihat ada tompel di situ. Nah ini wujud dari hasil timbelannya. Ada 2 tompel ya, kelihatan nggak? Nah itu kelihatan 1, 2. Ada 2 tompel di sisi daun Prokas yang kanan, yang arah puli. Nah, lalu yang dari arah magnet kita tengok, kita balik ya. Nah itu ada 1 dan 2, kelihatan toh. Nah ini ada 1 dan 2, ini termasuk timbelan yang gede-gede ini. Motornya ayunannya lebih merangsang, nikmat. Ini juga ada tusukan tambahan titik, juga ada tambahan titik laplasan. Untuk yang lain sudah tidak ada, jadi ada 2 timbel yang gede, ini 1 jadi titik yang sama ya, ada titik di ini, enggak pas di bawahnya pen, tapi agak di derajat samping ini biar dari, tapi ada padapan. Titik timbelnya ada padapan. Itu 2. Nah ini dulu kita bukan bikin di Jogja, tapi ini kiriman. Jadi salah satu customer itu ada yang beli Prokas yang udah stroke up dan timbelan jadi. Nah ini Prokasnya wujudnya. Kalau yang kita bikin yang gawenan atau
timbelannya made in Jogja, biasanya dari teman-teman sini atau mekanik-mekanik timbel, mekanik truk as yang ada di Jogja, Klaten dan sekitarnya. Itu yang kita temukan biasanya nggak segede ini, tapi tetap sama prinsipnya, bentuknya juga sama dan nggak semundul kayak gini aja, bisa rapi-rapi itu kalau teman-teman yang ada di sini. Yang biasa kita bikinin ini roto-roto so rapi, tutupan itu biar nggak kelihatan dan kinerjanya orang nyamplak ini kan mepet banget tuh kayak nyasak. Spelengnya juga gede banget, bagian kiri bisa nyasak soalnya dia mundul, kurang rapi. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau standar nggak mungkin ada tombel-tombel yang berkeliaran. Bersih ya, nggak ada tombel-tombel sama sekali. Beda tuh. Nah, bandul standar ya kayak gitu, pasti masih mulus di daun-daunnya, nggak ada las-lasan, nggak ada tombel-tombel yang nempel di dinding-dinding daunnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk fungsi dan kanunya mungkin teman-teman bisa cek di review berbagai macam channel atau sumber-sumber yang lain. Saya sudah menemukan banyak banget. Nah, mungkin bisa teman-teman share ulang atau nanti bisa sama-sama kita diskusi bareng di kolom komentar. Nah, ini apa yang ada di depan kita mungkin bisa sebagai referensi teman-teman yang pengen tahu atau bisa sama-sama tahu nanti apa perbedaan kruk as standar NMAX dan kruk as NMAX yang sudah custom timbelan dan stroke up 2 mili ini ya. Ini tadinya cuma buat piston 62an, ini spek 62an, tapi udah dilepas lama. Nah, ini kebetulan mumpung ada yang udah stroke up dan timbelan, nah ini kita kupas bareng-bareng. Oke, mungkin itu aja mengenai compare atau bedain antara standar dan customan. Nah, mungkin nanti untuk teman-teman yang punya referensi lain atau punya pandangan lain bisa sharing, kita sama-sama sharing bareng di kolom komentar. Nanti jika kita pas slow, insya Allah pasti kita langsung bales. Jika kita nggak langsung balas berarti masih utek motor. Oke, gitu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam.